Oke, Matius 4. Saya mau tanya ya, kenapa sih orang-orang yang jarang ke gereja? Orang-orang yang males baca firman. Terus orang-orang yang gak peduli ibadah. Orang-orang yang gak tertarik dengar firman Tuhan. Yang lama gak ke gereja. Gak apa-apa, gak sakit, gak mati, gak meninggal, gak apes. Ya beruntung, terus kayaknya kok enak banget. Hidup itu flat, ya damai. Kenapa? Tahu nggak? Karena iblis sudah menang atas orang-orang itu. Tidak ada perjuangan lagi yang dilakukan oleh iblis untuk menjauhkan orang itu dari Tuhan. Jadi proyek iblis terhadap orang-orang itu sudah selesai. Tetapi bagi kita yang mau melekat dengan Tuhan, jangan heran jika ujian-ujian tetap ada, jika gangguan, tekanan tetap ada, pancingan-pancingan untuk meninggalkan Tuhan, untuk kendor dari Tuhan itu selalu ada. Waspada kita semuanya. Bayangkan, dalam kejadian ini Tuhan Yesus aja dicobain. Tuhan Yesus loh dicobain. Kebangetan gak iblis? Kebangetan gak? Kebangetan. Apalagi kita, ya, dijawil kira-kira ojo gaya. Jawil, ojo gaya. Ojo gaya, ojo turu, ojo gaya. Ojo gaya. Tuhan Yesus aja dicobai, ya gak? Tuhan Yesus loh cobain. Ini kalau kualat itu mungkin ya kualat itu masih sopan ya. Ini udah betapa kurang ajar ya. Kurang ajar. Ayo kita baca ya, Matius 4, Pak Hendro. Ini setelah Tuhan Yesus dibaptis. Kemarin saya ini khotbah sore ini merupakan pemikiran dari Pastor Benny, Pastor Gary juga ya, kemarin kita ngomong. Oke. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Hati-hati kalau kita merasa hidupku tenang-tenang aja, kok hidupku kok sip-sip aja, hidupku kok landai, hidupku aman-aman aja. Hati-hati, iblis sudah meninggalkan kita karena kita sudah kalah, karena tujuan iblis sudah tercapai. Oke ya, ayat pertama, Pendro. Ayat kedua. Ayat keduanya, Pendro. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Next, Pendro. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kata-kata ini sebenarnya dijawab sama Tuhan Yesus apa, Pendro? Next, Pendro. Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau kasih kabar ya. Kata-kata Yesus di sini adalah kata-katanya dia pada saat dia berbicara dengan bangsa Israel. Loh kok bisa? Ini kata-katanya Tuhan Yesus sendiri pada saat dia memimpin bangsa Israel. Kita buka Ulangan 8 ayat 3, Pak Hendro. Ulangan 8 ayat 3 ini kitab yang paling dibenci sama pelajar dan mahasiswa ya. Ulangan. Oke ya. Ini Ulangan 8 ayat 3. Jadi Tuhan itu merendahkan hatimu, hati saya, hati kita semuanya, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, yang membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup
bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman. Kalau saya baca ayat ini, sebetulnya roti mana itu adalah firman Tuhan yang menjadi fisik roti. Nanti kita akan makan perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Roti perjamuan kudus itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tubuhnya Tuhan Yesus sendiri terjadi. Artinya Tuhan Yesus bilang gini, jangan hanya mikirin masalah makan, minum, sandang, pangan, kebutuhan kita aja. Manusia hidup bukan hanya dari itu juga, tetapi juga dari firman Tuhan. Hati-hati ketika kita hanya menekankan hidup kita cari uang untuk makan, minum, sandang pangan, kebutuhan-kebutuhan kita. Enggak ada yang salah dengan itu semuanya. Tetapi Tuhan bilang, tadi apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan tok, pecel, rawon, terus tadi roti tadi, bukan itu aja. Yang pasti harus ada firman. Kalau tubuh fisik, makanannya makanan fisik, maka tubuh roh harus makan. Jangan jadi zombie. Kalau zombie itu hidup tetapi tidak ada jiwa ya, katanya gitu ya. Jangan jadi zombie rohani. Ngeri gak kalau di rumah ada zombie? Hah? Misalnya Ibu Elizabeth bangun tidur, terus Pak Kristiannya kayak zombie gitu jalan. Ngeri gak kira-kira? Ngeri kan? Ya ngeri kan? Jangan jadi zombie di rumah tangga. Jadilah orang-orang yang hidup. Coba dilihat kiri kanannya, zombie bukan? Kayaknya sih zombie, ada potongan zombie sih. Ya, bacalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tahun 2023 tambah rindu firman Tuhan. Lihat, pasti ada perbedaan kok. Pasti ada perbedaan. Karena kita tidak berjalan sendiri. Alkitab firman Tuhan itu adalah satu-satunya buku yang ketika kita baca, sang penulisnya hadir. Ketika kita pikirkan firman Tuhan, oh Tuhan, Engkau baik Tuhan, ada tertulis Engkau baik. Manusia hidup bukan dari roti saja. Kita berpikir, maka otomatis Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Di kantormu, di usahamu, di tokomu, di rumah tanggamu, di meja kerja, di sekolah, semuanya Tuhan hadir karena Tuhan diundang. Puji Tuhan. Jangan hanya cari duit untuk mikirin makanan. Mungkin kita makanan di tempat-tempat fancy ya, di Moy, ya iya, makan di Moy. Terus di mana lagi ya? Di siapa soto itu? Cahar ya kan. Ya, terus apa namanya? Sate babinya Pastor Gary ya kan. Cakalangnya Ibu Alfiret ya. Ya, tidak itu aja, tapi firman Tuhan. Jangan ngantuk kalau dengar firman Tuhan ya. Itu musuh kita ya. Ngantuk ya, gelir. Kok kalau saya begitu dulu ya. Saya dengar ngantuk nih. Pendetanya lo tuh jadi dua. Wah, yang kiri apa yang kanan ini ya? Ya bahaya ya, bahaya. Itu adalah musuh kita yang pertama. Kita berdoa sebentar ya. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami seluruh jemaat mau berkomitmen di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau intens tahun 2023 mengejar firman-Mu. Kami mau peduli baca Alkitab Tuhan. Kami mau peduli mendengarkan firman-Mu. Kami mau peduli mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan ini Tuhan, kami mau patahkan tipu daya iblis
yang juga telah menguji Yesus pada saat 2000 tahun yang lalu, kami mau patahkan dengan langkah iman, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembunuh nomor 2, ayat kelima, Pendro. Setelah gagal dalam ujian pertama, iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke kota suci, dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Pada saat Yesus disalib, dan dia menyerahkan nyawanya, maka tirai di bagian dalam bait suci itu terbelah dua. Terbelah dua. Tinggi tirainya saja, ini bukan tinggi bait sucinya ya, tinggi tirainya itu saya catat di situ ya, ada 60 kaki atau 18 meter. Lumayan tinggi. Ini lantai 2 mungkin cuma 10 meter ya. Ya ini kan 10 meter ya. Ini 18 meter. Sangat tinggi. Itu hanya tirai di dalam bagian interior. Apalagi di bagian atapnya. Perlu diketahui ya, bahwa bait suci zaman dulu itu selalu rame, di bawahnya itu ada pasar juga. Maka itu Yesus pernah mengobrak-abrik pedagang-pedagang dan penukar uang di situ. Jadi ketika Yesus ada di atas, kira-kira ya, orang-orang itu kagum nggak? Kaget nggak? Misalkan Yesus bilang, aku meloncat nih, ya kan Yesus kan disuruh loncat sama iblis. Kira-kira begitu Yesus loncat, ya, orang-orang akan menjadi pengikut Yesus gak? Kira-kira loh. Di bawah nih kan ada orang-orang pedagang. Haya, ini berapa nih? Oh, cenggo, ini berapa? Haya, gitu kan ya, di penukar uang semuanya. Tiba-tiba Yesus naik, ada di atas bubungan bait suci, mau loncat. Handphonenya langsung, wah, ya enggak, Instagram, TikTok ya kan, langsung TikTok ya, wah Yesus gitu, langsung viral. Nah, kira-kira Yesus akan terkenal gak? Ya terkenal lah, masuk SCTV, Indosiar, masuk mana-mana ya kan, terkenal. Sebetulnya cepet banget Yesus kalau mau nyari follower ya, pengikut itu gampang banget. Daftar. Begitu Yesus loncat, ternyata dia tidak terluka. Sebetulnya itu cara paling cakep banget gak? Cakep banget untuk memulai pelayanan. Jemaatnya langsung banyak gitu ya. Langsung banyak jemaatnya. Imam-imam ahli Taurat akan mepet sama Yesus. Yesus, ayo jadi pengurus Sanhedrin, ayo jadi ahli Taurat aja teman-teman kita, friend kita. Yesus gampang kita, ya kan, jadi friend. Nah seperti itu. Tetapi apa yang dikerjakan Yesus? Sebetulnya Yesus bisa nggak lompat dan tidak terluka? Bisa nggak? Bisa. Yesus mampu nggak loncat langsung, lu jual gue beli, istilahnya gitu. Loncat bisa. Dia mampu. Dia punya talenta. Dia punya kemampuan, capability. Dia bisa, dia kompeten, sangat kompeten. Orang dia pernah lenyap pada saat dia dalam bahaya. Yesus pernah itu lenyap, dibawa pergi oleh Roh Kudus. Dia bisa, dia sangat bisa. Seperti saya, kita semuanya. Iblis kadang-kadang memberikan pancingan supaya kita bisa show off. Padahal bukan masalah show off-nya, tapi adalah penundukan diri sama firman Tuhan. Wah, aku bisa nih, misalkan ini aku mau ngimpor barang nih. Wah, ini nggak bisa masuk barang. Gue pasti bisa. Diakal-akalin, nakal.
Wah kayaknya jago nih orang bisa masukin barang impor gini, tapi melanggar firman. Nah itu pancingan-pancingan seperti itu yang harus kita kalahkan. Yesus bisa talenta. Mungkin aku mau melayani Tuhan, aku bisa nyanyi gitu ya. Nah jangan karena kita bisa nyanyi, tapi karena kita turut firman Tuhan bahwa Tuhan ini merupakan sebuah karunia untuk melayani Engkau, untuk hormat kemuliaan namamu. Lakukanlah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk aku. Zaman sekarang ini ya, semuanya aku. Bahkan di sini, kalau Yesus itu adalah saya, paling saya begitu loncat tidak terluka, kepala saya mungkin naiknya nggak gini ya, mungkin sampai ke belakang ya. Sombong banget ya. Semuanya aku. Ini di bait suci, berarti di gereja pun sebetulnya banyak orang-orang yang melayani karena apa? Mau eksis, aktualisasi diri. Jemaatnya karena nggak banyak, di sana aja banyak. Berarti yang di gereja jumlahnya besar itu dipakai Tuhan. Loh, belum tentu. Kalau sepanjang hati nurani ini loh, hanya Roh Kudus yang bisa tahu, Roh Kudus yang bisa menghakimi, yang bisa membaca. Ini pendeta dipakai Tuhan. Nggak ada yang tahu. Karena Tuhan bilang, yang dibilang terbesar, yang dibilang pendeta besar, yang dibilang hamba Tuhan besar, singer besar, WL besar, sound system yang terkenal, multimedia yang dipakai Tuhan, yang pemain musik yang terkenal, itu yang menurut sorga adalah yang mau menjadi pelayan. Pelayan itu tempatnya di mana? Di belakang. Yang biasa dimarahin itu tuan atau pelayan? Pelayan. Sekarang malah terbalik. Ya. Pendeta-pendeta itu senang benar dihormatin. Saya kagum sama Pastor Benny sama Pastor Gary. Ya, mereka ini ringan tangan melayani jemaat. Pastor Gary pun jadi tukang kabel. Ya Pak Christian ya, tukang lampu, ya kan, tukang tarik-tarik kabel. Ya, bahkan Pastor Gary sama Pastor Benny pun ngajar gereja anak pernah loh. Anak-anak nangis, di sini ada yang pipis, di sini ada yang mereka melayani anak-anak. Luar biasa. Ayo seluruh jemaat, jadilah pelayan. Jadilah pelayan. Kalau misalkan mulai merasa, aku harus dihormati, hati-hati dengan hati kita. Sekarang kok aku nggak diperhatikan sama si A, nggak diperhatikan sama jemaat. Bersyukurlah, karena posisi Anda adalah pelayan sesuai dengan tracknya Tuhan. Oke ya. Biarlah semua yang kita kerjakan itu adalah karena kita mau memuliakan Tuhan. Di kantor kita bekerja baik karena aku tahu kalau aku kerja baik, orang lain akan melihat, ini anak Tuhan kok bekerja kok bagus, Tuhan disebut-sebut. Ini orang kerja dagang, ini jujur, ini pasti ini anak Tuhan. Dari namanya sih anak Tuhan, pasti jujur. Jangan sampai namanya Samuel, namanya siapa lagi? Daud, Musa di penjara, banyak gak? Iya saya waktu pelayanan ke penjara yang namanya ada nama-nama Alkitab ya, saya cari loh ya, di penjara nggak ada yang namanya Herodes, nggak ada yang namanya Yudas Iskariot. Mana Yudas Iskariot di sel? Nggak ada. Namanya nama-nama Kristen semuanya. Biarlah semua pelayanan kita, aktivitas kita, mungkin kita hanya sekedar chatting,
Pak, gimana kabarnya, pelayanannya, atau mungkin Ibu, gimana Bu, kabarnya sehat. Itu sudah pelayanan. Ya, kita kan nggak tahu. Ada orang-orang pelayan ya, mungkin kita makan di rumah makan besar ya, kita nggak tahu ada pelayan lagi membersihin kamar mandi. Taunya kamar mandinya bagus, nggak ada yang bersihin tempat parkir, kita nggak tahu. Tetapi hasilnya ada. Jadilah pelayan-pelayan Kristus. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, kami seluruh jemaat House of Kana, tahun 2023 Tuhan, kami mau bergandengan tangan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan-Mu yang tunduk dengan perintah-Mu, dengan firman-Mu. Kami gak mau terpancing Tuhan dengan ego, dengan gila hormat, dengan gila akan puji-pujian orang lain. Karena puncak, karena sentra pelayanan kami, puji-pujian kami adalah Yesus saja. Biarlah mental pelayan itu Tuhan, yang gak haus dihormati, yang gak haus untuk diperhatikan, tapi justru memperhatikan orang lain, ada pada kami semua. Baik di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di saat kami berdoa, kami juga ingat akan sesama kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus ya. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir, oke ya. Yang ngantuk bisa bangun ya. Yang ketiga, next Pendro. Kita baca ya. Oh, udah next Pendro, next. Nah, ini dia. Maaf ya, nggak kebaca ya. Iblis membawa pula Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Bapak Ibu teman-teman, mau gak dibawa ke tempat tinggi, ekonomi yang tinggi, pendidikan yang tinggi, bisnis yang tinggi, berhubungan dengan orang-orang penting? Mau gak? Mau kan ya. Oke, next Pendro. Dan memperlihatkan yang tadi Pendro, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Salah gak anak Tuhan? Salah gak kita semuanya memiliki kekayaan-kekayaan yang diidam-idamkan orang-orang lain? Salah gak? Gak ada yang salah dengan itu. Mungkin kita ingin punya tempat tinggal yang baik, mungkin kita ingin punya kendaraan yang baik, pakaian yang baik. Mungkin kita juga mau menikmati jalan-jalan ke tempat-tempat yang diidam-idamkan, ya ke tanah suci misalnya. Tanah suci itu bukan ini ya, jadi tanah suci itu ke Israel gitu ya. Jadi itu tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nanti kita berdoa untuk itu. Tetapi kita baca. Next lagi Pak Indro. Dan berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Di sini iblis membuka topeng. Apa? Topeng. Ini iblis membuka topeng dengan jelas pertama kali. Iblis menyatakan bahwa hanya ada dua kutub, menyembah Tuhan atau menyembah iblis. Cuma ada dua. Di sini nggak ada netral, tidak ada netral. Di sini hanya ada dua, nggak ada alternatif. Di sini hanya ada dua. Diulang lagi tadi Pak, baca ya Pak Indro. Dan berkatanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Cari iblis dulu, dapat harta. Itu kuncinya. Yang pertama. Yang kedua, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan. Kenapa semuanya akan ditambahkan? Karena ada hal-hal yang gak bisa dinilai dengan uang. Sekali lagi ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa dinilai dengan uang yang akan Tuhan berikan buat kita. Contoh, Bapak Presiden Jokowi misalkan ya, dia itu menjual sepeda motornya ya, mungkin harganya berapa ya, 50 juta rupiah. Oke, mungkin sepeda motornya bisa kita beli, tetapi tambahannya apa? Sepeda motor itu punyanya Pak Jokowi, pernah dipakai, langsung diterima dari Pak Jokowi, bahkan ditaruh di rumah pun ini pernah dipakai Pak Jokowi, tak beli 100 juta lah. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus semuanya itu akan ditambahkan. Ketika harta dunia yang bisa dinilai dengan uang tidak bisa membayar tambahannya, maka kita baru tahu bahwa kita adalah orang-orang yang sangat diberkati. Orang bisa aja punya kendaraan, tetapi kalau di dalam kendaraan hanya ada pertengkaran, hanya ada perselisihan, perceraian, buat apa? Orang bisa punya rumah mewah, tetapi jika isinya kosong karena si bapak pergi, si ibunya juga pergi, anak-anaknya juga nggak ada karena perselisihan, pertengkaran, apa artinya itu? Tidak dapat tambahannya. Kita hidup, kita pernah sewa ruko ya di Sidoarjo ya, kita tidur di kardus. tetap bersuka cita. Kita pernah naik sepeda motor mogok, dorong sampai keringetan minta ampun, tapi selama kita jalan kita ngomong-ngomong konyol. Itulah yang gak bisa dinilai dengan uang. Kemarin saya ngomong-ngomong sama istri saya, ada sebuah serial TV yang diambil dari kehidupan keluarga yang sangat kaya, diambil dari kisah nyata sebuah perusahaan raksasa di Korea Selatan. Betapa konfliknya luar biasa. Terus apa artinya harta yang banyaknya seperti itu? Saya mau kita semuanya tidak buta ya. Kita harus siap ketika Tuhan mulai membuka-buka pintu berkat, mulai pelan-pelan ekonomi mulai naik, mulai kesehatan mulai diberkati Tuhan. Kita enggak beralih, kita tetap mengejar Tuhan. Ada orang-orang yang enggak kuat kaya, begitu diberkati Tuhan langsung pindah keluar dari gereja ini. Wah, langsung ada yang langsung malas ibadah setelah diberkati. Jangan. Karena ingat, hanya ada dua kutub. Tetap mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari surga dan kebenaran, atau menyembah iblis. Wah, aku gak ke gereja, maaf, Anda bukan penyembah Tuhan Yesus. Maaf. Melalui ayat ini saya percaya. Maka itu ayo rajin berlombalah mencari Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan pun, kita tidak mengkhianati Tuhan dengan meninggalkan Tuhan. Baru punya penghasilan sekian aja sudah malas-malasan ke gereja. Sudah punya penghasilan tetap segini aja, udah gak butuh Tuhan. Jangan. Karena Tuhan mau apa? Tuhan dalam kata worship proskonia itu adalah kissing, mencium. Ada sebuah keintiman. Ya. Di sini kita ada gak yang belum pernah jatuh cinta ya?
Ada nggak? Andi sudah pernah jatuh cinta? Oh, udah ya, udah naksir ya. Ya. Semua pasti pernah jatuh cinta ya. Walaupun pakai masker ya, tapi kan senyum-senyum toh di balik masker ya. Nah, salah satu cara mengungkapkan sayang itu dengan ciuman. Sayang orang tua ke anak, anak orang tua, suami istri. Maaf Bu Tata sering cium Niken tuh ya. Tuh kan, karena sayang ya. Pastor Benny sering cium Putri ya pasti. Kalau inget enggak tuh ya. Harus rajin. Kalau ada orang ya, jadi seluruh jemaat Osofokana harus harmonis dan romantis. Perlakukan rasa romantismu itu di depan anak-anak, di depan orang tua. Beri mereka semuanya pelajaran bagaimana mengasihi, karena Tuhan Yesus ingin worship, ingin mencium. Oke, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami hanya ingin mencari Engkau Tuhan. Apapun bayarannya kami mencari Engkau. Ketika iblis bertanya, apapun bayaran Engkau mau mencari harta. Tetapi kami Tuhan, seluruh jemaat House of Kana, kami mau apapun bayarannya, kami tetap mencari Engkau. Di saat kaya, di saat miskin. Dan kami juga Tuhan, kami mau kuat menjadi kaya. Ketika harta kami bertambah, kami mau tambah mencintai Engkau. Bapak Ibu teman-teman yang mau kuat kaya, saya ajak angkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau lihat tangan-tangannya diangkat, berkati Tuhan, karena mereka semuanya Tuhan kuat kaya di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika harta mereka bertambah, ketika rekening mereka di bank bertambah, mereka tidak akan meninggalkan Engkau. Mereka akan tambah sayang dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iblis memberkati manusia. Mungkin kita enggak datang ke dukun, tapi kita dengan cara kita sendiri dan kekuatan kita sendiri, tanpa melibatkan Tuhan, itu sudah termaksud tidak menyembah Tuhan Yesus. Ketika iblis memberkati manusia, itu bukan karena iblis sayang dengan manusia. Ketika kita datang mencari uang dengan segala kekuatan kita, hantam sana sini, melanggar firman Tuhan, menyakiti orang lain, iblis itu mengasih uang, mengasih harta, mengasih aset, mengasih apa lagi, kripto. Itu bukan karena iblis sayang dengan Anda, tetapi karena iblis ingin mencuri apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita, yaitu keselamatan. Enggak cuma sampai di situ, dia ingin mencuri, membunuh keharmonisan keluargamu, membunuh masa depanmu, membunuh romantismemu, membunuh cintamu kepada Tuhan. Dan terakhir, iblis hanya ingin membinasakan. Siapa bilang iblis sayang sama Yesus ketika dia bilang jadikan batu ini roti? Siapa bilang iblis sayang sama Yesus? Siapa bilang iblis sayang sama pelayanan Tuhan Yesus dengan loncat dari atas hubungan bait suci? Siapa bilang iblis itu ingin menolong pelayanan Tuhan Yesus? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang iblis ingin memberikan harta kekayaan yang bisa Tuhan Yesus gunakan untuk pelayanan, untuk bikin KKR, untuk bikin gereja yang besar? Siapa yang bisa bilang
iblis sayang sama Tuhan Yesus. Nggak ada. Iblis hanya ingin membunuh. Iblis hanya ingin membinasakan. Kita sepakat seluruh jemaat Tosofkana tahun 2023 tergila-gilalah dengan Tuhan Yesus. Kita sambil kerja, sambil bisnis, sambil dagang, sambil pelayanan, tetaplah cinta firman. Maka semuanya akan ditambahkan. Sehingga orang-orang lain akan cemburu. Kenapa jemaat Tosofkana itu bisa sangat diberkati dan bahagia, bisa bersyukur, bisa harmonis. Bahkan pernah ada orang kaya ngomong ke saya, dia ngelihat teman kita hidupnya sederhana tapi bahagia. Gimana orang kaya itu bisa iri sama teman kita yang sederhana? Pasti ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang kaya itu. Karena apa? Tuhan memberikan tambahannya buat kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini sehingga tahun 2023 kita semakin melekat dengan firman. Kita semakin menunjukkan pelayanan kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, hubungan dengan suami istri, dengan anak, orang tua. Kita tujukan untuk memberitakan firman, untuk melakukan firman Tuhan. Dan yang terakhir, milikilah harta dan diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus dengan semakin cinta sama Tuhan Yesus. Amin.